Pokoknya kamu jangan sedih, nggak tahu hari ini, nggak tahu nanti, atau kapan pun nanti kamu tuh bakalan beneran kok jadi artis dan kamu malah bisa menjadi orang besar. Androgyny itu jadi tubuh laki-laki dia tanpa operasi tapi kalau di makeup cantik kayak perempuan tuh namanya androgyny. Yang aku pikirin saat ini ya, aku berharap mudah-mudahan dengan seperti ini aku cuman zonanya saat ini hanya untuk konten. Mau hadiah jutaan rupiah atau grand prize umroh gratis? Maka saksikan terus YouTube channel Ratu Kanza ini sampai akhir ya, karena di akhir segmen kita akan bagi-bagi hadiah yang sangat banyak sekali. Dan tonton terus semua videonya, semua partnya sampai habis. Dah! Hai, Assalamualaikum Kanza Lovers. Ketemu lagi dengan saya Eka Apriosa di YouTube channel Ratu Kanza. Karena wanita tidak hanya perlu cantik, tapi juga harus mandiri dan menginspirasi. Nah, Kanza Lovers, kali ini kita akan kedatangan narasumber yang sangat menginspirasi dan patut banget untuk dikepoin. Tapi sebelumnya, saya mau perkenalkan dulu kepada Kanza Lovers salah satu co-host terbaru saya, yaitu Kak Miki Afi. Oke, halo. Assalamualaikum Kanza Lovers. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Miki. Wah, dipanggilnya kakak nih ya. Iya dong. Aku seneng banget bisa ada di sini pastinya. Iya. Mudah-mudahan kita bisa memberikan manfaat untuk para Kanza Lovers yang menyaksikan tayangan kita ini. Nah, sebelum kita panggil narasumber kita nih, Kak Miki, kita mau perkenalan dulu sama Kanza Lovers. Kira-kira sejak kapan nih Kak Miki gabung di Maja Kanza? Aku bergabung, aku memutus cerita ke belakang dulu kali ya. Pada beberapa bulan yang lalu, itu aku bertemu dengan satu temen yang ini sebenarnya di luar apa ya, di luar rencana dari, kan kalau misalnya kita hidup tuh kan harus ada rencana-rencana seperti itu. Nah, ini sebenarnya di luar rencana. Terus tiba-tiba begitu aku ketemu sama satu temanku ini, dia seperti apa ya, memberikan jalan buat aku di masa-masa spesial pandemi seperti ini. Nah, ini bisa menjadi apa ya, solusi untuk aku sendiri. Nah, pada saat aku mendengar tentang produk dari Maja Kanza ini emang benar-benar buat aku. Nah, aku kan punya visi dan juga misi, salah satunya adalah hidup berguna untuk orang banyak. Nah, pada saat aku berkenalan dengan produk dari Maja Kanza ini, aku berpikiran bahwa oh, mungkin ini adalah jalan untuk aku bisa berguna bagi orang banyak. Nah, itu kenapa pada saat itu aku langsung memutuskan bergabung dengan Maja Kanza, karena memang ini sangat luar biasa sekali ya. Kalau dari aku lihat, produk ini tuh bukan produk baru sebenarnya, tapi ini adalah produk yang emang benar-benar kalau misal orang yang belum tahu pasti akan menjadi apa ya, menjadi manfaat yang sangat luar biasa begitu sudah mencoba produk yang ini gitu. Nah, jadi dari situ tuh aku berpikiran bahwa wah, ini kayaknya yang benar-benar menjadi solusi dan ini jawaban dari Allah sepertinya ya, dari doa-doa aku, dimana pada masa pandemik ini aku tuh berpikiran banyak sekali kerjaan yang dipospon, banyak kerjaan yang dibatalin. Nah, akhirnya dengan bergabung di Maja Kanza Indonesia ini, mudah-mudahan bisa menjadi jalan aku untuk bisa apa ya, untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik dulu khususnya, dan juga bisa bermanfaat untuk orang banyak. Nah, itu dia apa namanya, motivasi aku untuk bisa bergabung dengan Maja Kanza ini. Tapi sebelumnya nih bisa diperjelas nih, kalau Kak Miki nih gabung di Maja Kanza nih sebagai apa, di bidang apanya nih? Nah, kalau misalnya kita bicara tentang Maja Kanza ini tidak hanya sebuah produk saja ya, tidak hanya beberapa produk, tapi ini adalah bisa saya bilang bisnis. Nah, ini adalah kerajaan bisnis ya, kalau misalnya kita bisa bilang. Nah, pada saat saya mengetahui apa saja sih prospek yang bisa saya dapatkan begitu saya bergabung di Maja Kanza ini, saya berpikiran bahwa wah, nggak ada salahnya nih. Nah, untuk itu setelah saya berkonsultasi dengan teman-teman, juga dengan Ratu Kanza kita, akhirnya saya memutuskan untuk menjadi distributor dari Maja Kanza. Ini produk yang sangat luar biasa pasti. Jadi Kak Miki ini udah mulai berjualan ya? Sudah mulai berjualan, betul sekali. Nah, Kanza Lovers, setelah Kak Miki ini berjualan, terus saya jadi akhirnya dipertemukan ya, karena ada seseorang teman yang memperkenalkan kita berdua ya, karena wah, memperkenalkan Kak Miki nih, Miki Afi nih katanya mau daftarnya jadi distributor, pengen jualan. Nah, akhirnya kita berkenalan. Setelah berkenalan,
ternyata cucok ya emang Asik. jiwanya. Jiwanya memang jiwa-jiwa entrepreneur ya. Makanya Amin. saya minta bantuan nih. Karena saya butuh co-host nih ya kan. Kak mau nggak jadi co-host saya nih sesekali gitu kan. Wow. Terus beliaunya mau deh gitu ya. Dengan senang hati bahkan. Dengan senang hati. Nah itu boleh cerita sedikit nggak waktu selama berjualan itu apa aja perjalanannya, testimoninya, kesulitannya gitu. Di awal-awal begitu aku bergabung dengan Majakanza itu banyak sekali yang apa ya bertanya-tanya kepada aku, loh Kak Miki kok jadi kesini, kok jualannya jadi produk-produk orang dewasa, karena kan image-nya Miki Afi itu kan biasanya gimana ya, panggung, terus juga glamor, terus juga anak muda banget lah gitu. Kok ini tiba-tiba urusannya apa nih sama Majakanza dan juga produk-produknya. Nah, di situ saya bisa menjelaskan. Jadi ada banyak sekali sebenarnya produk Majakanza ini yang bisa membantu masyarakat Indonesia. Nah, di situ aku bisa bilang ke mereka semua bahwa Majakanza itu nggak melulu kok soal tentang ranjang, karena banyak sekali produk-produk lainnya yang pastinya juga sangat juara kalau misalnya kita lihat dan urutkan satu persatu dari produk-produknya gitu. Nah, kendalanya sendiri adalah dari image yang sudah terbentuk sebelumnya, itu banyak orang yang kayak bertanya-tanya juga, beneran nggak sih gitu loh, beneran nggak sih Kak Miki itu mengkonsumsi kayak salah satu produk dari Majakanza seperti Amen gitu, terus dan maaf saya potong, dan sepertinya Kak Miki ini sangat menghayati sekali loh waktu menjual produk Majakanza ini, bikin konten dan sebagainya. Jadi kepo saya. Bener, karena selain sudah mencoba sendiri dan membuktikan sendiri, aku juga pengen ngasih tahu bahwa ini tuh bukan produk sembarangan. Ini memang benar-benar produk yang berkhasiat dan yang pastinya aman untuk dikonsumsi. Karena kan banyak banget kan produk-produk yang terutama menyerempet ke masalah ranjang ini, itu efek sampingnya bisa dibilang banyakkan negatifnya daripada positifnya gitu. Nah, sementara setelah aku coba dari produknya Majakanza ini, ada Amen, terus juga ada kapsul suplemen juga, terus banyak banget pokoknya yang nggak apa ya, kalau misalnya dibilang efeknya itu tuh bisa dibilang hampir tidak ada untuk negatifnya ya, karena manfaatnya justru lebih banyak saya rasakan dibandingkan efek negatifnya kalau dibandingkan saya menggunakan produk-produk yang banyak beredar di luar sana seperti itu. Nah, reaksi apa waktu pertama kali minum Amen nih? Langsung dong. Ya, reaksinya langsung. Jadi pada saat itu sebenarnya saya agak deg-degan karena jujur sebelumnya sih pernah nyoba juga, tapi bukan yang herbal ya. Terus karena kan ya sebagai anak muda kan banyak pengen taunya. Iya benar. Udah gitu begitu saya dapat produknya, aduh ini beneran gak ya, deg-degan gitu. Coba langsung minum 2, tungguin, karena mungkin saya tungguin ya, jadi emang berasa banget nih. Efek itu emang bener-bener berasa luar biasa. Terus jadi kayak bisa dibilang setiap detiknya itu tuh emang bener-bener dinikmatin banget gitu loh. Jadi karena kalau selama ini kan mungkin kayak ya sudah deh, yang penting bisa kuat, bisa tahan lama, cuma itunya saja gitu loh, esensinya saja. Tapi ini tuh emang bener-bener sedetail-detailnya itu bisa bener-bener dinikmatin banget gitu. Oke. Luar biasa. Nah, Kak Miki, kebetulan narasumber kita udah datang nih. Mendingan kita langsung panggil aja, dan kita langsung action nih, menjadi host dan co-host. Oke, Oke, langsung aja kita panggil ya buat narasumber kita, yaitu Bais dan Ricky. Yeay. Ayo masuk. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sudah lama menunggu? 1 jam deh. Udah 1 jam. Setahun kayak kita ya tadi ya. Ya 1 jam, padahal bukan kita sih yang nunggu, dia yang nunggu. Bosnya loh yang nunggu loh. Kita sudah lama menunggu gitu. Oke. Bais Tama, kabarnya bagaimana nih? Alhamdulillah baik banget. Baik ya. Pandemi ini gitu pengaruhnya apa nih buat seorang Bais Tama? Pengaruhnya pandemi seperti ini, Bais nggak ada kerjaan. Curhatan hati. Curhatan langsung ya? Iya, nggak ada kerjaan, terus juga bikin konten pada akhirnya, terus menyibukkan diri aja sih.
dengan buat ide-ide kreatif di rumah gitu. Jadi intinya pandemik ini sisi positifnya adalah menjadikan seorang Bais Tama menjadi lebih kreatif lagi. Yes, Luar betul sekali. biasa. Tapi mungkin masih banyak Kanza lovers yang nggak tahu nih Kak Miki, siapa sih Bais Tama dan Ricky? Mungkin kita perlu kenalin dulu nih Langsung Bais saja. Tama ini. Siapa sih Anda, Pak? Bais mungkin bisa cerita langsung nih ya. Saya adalah Haji. Oh, bukan ya. Apa tuh? Anak sebatang kara. Haji. bukan. Bukan dia itu acak-aci. Apa? Acak-acak banci. Mulai deh ya. Mulai deh ya. mulai. Dan kreatif pun tidak bisa menahan tawa. Betul Iya, sekali. Salah Susah. satu kreatif saya langsung keriting. Emang udah keriting. Oh, udah keriting ya, Pak? Ya. Bais sehari-hari alhamdulillah kerjanya di entertain, MC, terus juga sekarang ini sih banyakin buat konten aja sih di rumah gitu, yang berfaedah dan bikin orang bahagia gitu. Oke. Oh, amin. Menghibur ya. Menghibur. Oke. Gimana kalau Ricky? Kalau aku juga Selebgram ya? alhamdulillah. Di Instagram juga Saya alhamdulillah. panggilnya Pak apa Bu nih? Panggil aja Umi. Boleh. Sama. Itu gelar saya. Oh, salah dong. Jangan ya. Oh, salah berarti. Umi Eka. Oh, Umi Eka berarti kalau aku Umi Ling Ling. Enggak mau bercanda. Ya kalau selama pandemi memang banyak banget kan perusahaan-perusahaan di PHK. Dan aku sih sangat bersyukur ya sama Allah Subhanahu wa taala dengan pandemi ini aku masih dikasih rezeki yang lancar gitu dan masih ya alhamdulillahnya masih bisa membantu teman-teman juga gitu. Jadi kalau sekarang mungkin karena memang zonanya udah zona dunia sosmed ya. Jadi ya aku sekarang berusaha untuk ngencengin sosmed aku sih gitu. Ya hal-hal yang ya unsur kita kan butuh banget ya daripada kerja, apalagi sekarang pandemi di rumah kan. Jadi aku ya berusaha untuk bikin parodi dan komedi lah gitu. Yang menghibur ya Yang kontennya. menghibur, jadi biar orang makin Mendidik juga nggak? mudah-mudahan nyampe ke Iya, benar. penontonnya sih mendidik. Betul sekali. Gitu. Produser saya loh ini di sitcom. Oh, amin. Oh gitu. Oh, Bais juga berarti punya ini juga ya, punya konten juga. Aku main juga di sini di sitcomnya sama Ricky. Oh Iya, gitu. Jadi Karena- kapan kita diajak juga? Oh, boleh banget karena kan aku kan beberapa ngeliat dari konten kreator yang ada dari luar kota gitu. Terus kita di Jakarta loh gitu, kita lebih pasti lebih kreatif gitu dan aku bikin program kita biasa-biasa aja kayak sehari-hari. Jadi aku bikinnya Warga Plus 62. Kan kalau ngomongin Warga Plus 62 kan lucu-lucu kan. Iya. Nah, aku bikin itulah gitu. Jadi aku ngajakin teman-teman aku yang lagi kena pandemi, yuk kita bikin konten, mudah-mudahan bisa membantu gitu. Dan sebelum pandemi itu sendiri sebenarnya seorang Ricky ini apa aja sih pekerjaannya? Kalau Waktu masih jaya-jayanya itu loh. kalau masih Jaya, kok gitu tawanya kan punya dendam dia. Enggak kan? Itu tolong ya. Jaya. Tolong ya bantal saya jangan dipeluk-peluk. Oh iya benar. Nanti hamil. Ini udah hamil, bahkan nutupin kehamilan aku tuh. Oh, iya. Enggak, jadi selama jaya-jayanya alhamdulillah sih dulu mantan pekerja hotel sih, resepsionis. Terus nggak tahu sih mungkin pernah jadi gini, posisi yang sekarang ini aku dapetin, jadi aku flashback dulu. Dulu tuh emang pengen banget cita-cita dari kecil pengen jadi artis gitu loh. Tapi memang kita mungkin butuh perjalanan dong untuk mendapatkan sesuatu kan. Jadi sempat ketemu agensi, ternyata kan sempat ada yang dibohongin lah atau cuman kayak ajang-ajang yang belum tentu jelas gitu kan. Nah, pada akhirnya ketemu nih sama ibu nih tahu aku lagi nangis gitu kan. Almarhum nih ngomong, pokoknya kamu jangan sedih, nggak tahu hari ini, nggak tahu nanti atau kapan pun nanti kamu tuh bakalan beneran kok jadi artis dan kamu malah bisa menjadi orang besar gitu. Aku yang kayak masa sih gitu kan, cuma nggak, tapi alhamdulillah ternyata emang duduk sekarang saat ini alhamdulillah banget. Oh, ternyata memang Allah tuh apa yang kita inginkan kemarin nggak mungkin kemarin dikasihnya, mungkin pas posisinya sekarang gitu. Jadi ya sekarang aku biasanya aku berambisi banget jadi artis, mungkin Allah ngasih yang terbaiknya bukan artis, jadi agensi, memanajeri beberapa talent artis dan pada akhirnya aku bikin channel YouTube lah gitu sama buat teman-teman dan alhamdulillahnya ya alhamdulillah disukain sama penonton gitu. Masya Allah. Nah, kalau tadi Ricky nih ya sudah punya cita-cita dan sudah menjalankan prosesnya nih. Sekarang kita ke Bais lagi nih. Ya. Bais nih cita-citanya apa sih dulu?
Cita-citanya nggak jauh beda sih sama Ricky juga. Kita Jadi pengen jadi artis artis juga. ya, Wak. Oh, artis Iya. keren. Kalau lu nggak jauh beda sama gue apa? Pengen Apa? dandan, pakai perempuan kayak gue. Tinta. Oh, enggak. Kirain dandan kayak saya. Jadi artis juga. Pengen jadi artis juga, tapi pada akhirnya beralih ke jadi penyiar radio. Jadi penyiar radio. Oh, radio apa? Radio di Bogor di Radio Mega Suara. Masih sampai sekarang? Enggak, udah enggak. Enggak. Kenapa? Karena pandemi atau seperti apa? Siaran memang selesai itu di tahun 2012. Oh, oke. Pada akhirnya aku memutuskan untuk ya udah deh nge-MC aja deh gitu, MC dan belum lama ini pas saat pandemi juga ditawarin sama salah satu sahabat saya. Mau nggak? Manggilnya A kan? Oh, gitu. Mau nggak gabung di Majakanza gitu? Apa itu? Pas aku lihat ini kan produk untuk dewasa, aku bilang gitu. Terus enggak deh aku mana aku bisa, aku bilang gitu. Teman-teman aku kan anak muda semuanya. Terus sahabat aku tuh meyakinkan pasti bisa karena teman-teman kamu tuh kebanyakan perempuan. Akhirnya oh iya benar juga ya, teman aku banyak perempuan gitu kan. Akhirnya ada aku coba, aku jadi distributor di Majakanza. Kamu pasti bisa nih gabung di Majakanza gitu. Sebagai apa bergabung di Majakanza? Sebagai distributor. Oke, berarti udah mulai berjualan juga dong. Alhamdulillah sudah, terus merayu-rayunya juga sangat gampang ya ke teman-teman aku tuh yang Kesan-kesannya gimana tuh jualan Majakanza? kesan-kesannya lancar, alhamdulillah, senang, bahagia. Ngejelasinnya pun nggak terlalu ribet sih aku ke mereka. Tapi tetap nyobain dong nggak produk-produknya. nyobain sih, ada teman-teman aku udah pernah nyobain gitu. Amen. Aimen teman aku nyobain juga dan dia bilang katanya standing occasion itu sampai Standing ovation ya. sampai pagi. Masya Allah. Oh, Sampai. oke. Wow. Jadi dia tepuk tangan sampai pagi ya? Iya. sampai pagi. Dan itu dia cuma minum satu aja. Aimen Satu? itu. Satu sampai Iya, pagi. berdua. Wow. Sampai pagi katanya begitu. Luar biasa. Iya, tapi kan nggak hanya Aimen aja yang aku tawarkan ke mereka, tapi juga ada yang pelangsing, ada yang juga untuk stamina. Nah, aku juga mengkonsumsi yang stamina untuk biar aku tetap semangat membuat konten. Iya, karena aku dengar-dengar dari adminku ya, katanya Mbak Is rajin order pelangsing, biasa. rajin order Aimen. Ternyata emang laku ya Pak ya? Alhamdulillah. Luar biasa, Masya Allah. Untuk seorang Mbak Is ini sendiri, bisnis dari Majakanza ini berkaitan dengan pandemik itu tuh manfaatnya seperti apa sih yang dirasakan oleh seorang Mbak Is? Manfaatnya alhamdulillah aku ada penghasilan. Terus juga bisa memberikan memberikan manfaat kepada banyak orang, ke teman-teman semuanya, dan ya menguntungkan buat aku. Masya Allah. Nah, dengar-dengar buat Ricky, maaf ya, kan kalau dilihat dari Instagramnya ini kan Ricky ini dikasih gelar drag queen, gitu ya. Drag queen. Itu apa sih artinya drag queen itu? Jadi drag queen itu sebenarnya cowok dan cewek. Tapi kalau ada juga yang bilang androgyny. Kalau androgyny itu jadi tubuh laki-laki dia tanpa operasi, tapi kalau di makeup cantik kayak perempuan tuh namanya androgyny. Androgyny model dia rata-rata badan kurus, tinggi, semampai, pokoknya menyerupai wanita tanpa operasi itu androgyny gitu. Berarti Cuman beda sama transgender ya? beda. Kalau transgender kan memang dia merubah penampilannya, merubah fisik ya. Itu transgender. Kalau aku sih alhamdulillah yang emang nggak diapa-apain, cuman emang karena di make up gitu ya akhirnya berubah lah dan perempuan. Nah, karena dulu aku juga mantan drag queen, maksudnya diajakin lah gitu sama ketemu di Instagram. Jadi sebenarnya waktu zamannya Instagram dulu kita berbicara dengan sosmed ya, itu emang menguntungkan Kak. Maksudnya menguntungkannya bisa dilihat banyak orang, dikenal banyak orang, sampai pada akhirnya aku dikenal juga jadi drag queen ya. Alhamdulillah, jadi aku bisa dapat endorse kerjaan ataupun partner bisnis dari Instagram sebenarnya gitu. Nah itu kamu sejak kapan mutusin untuk jadi drag queen itu? Mulai pertama kali dandan itu dari kapan? Enggak, jadi aduh, Jangan jadi nangis, malu. jangan nangis. Enggak malu, ini pengen ketawa. Oh, ini ketawa. Iya. Jadi sebenarnya kalau ya mungkin kalau boleh cerita, Yeah. sebenarnya tuh aku tuh dulu punya pengalaman kecil yang sangat lucu gitu kan. Jadi ibu sama bapakku kan jadi gini loh, orang tua aku tuh ngedidik aku karena aku kan ditinggal di kampung ya. Di belakang rumah tuh ada kali. Jadi ibu tuh selalu ngedidik anaknya itu kan, sedangkan di bawah rumah itu ada
main bola. Cuman karena aku anak cowok satu-satunya, jadi sama nyokap nih sama ibu, pokoknya jam 4 tuh harus nyapu halaman, nyuci piring, terus harus mandi, nyuci baju dikali sama ibu gitu. Jadi dan teman-teman tuh nggak boleh anak cowok, harus sama cewek. Jadi mainnya tuh boneka BP-BP-an tuh, yang dari kertas dulu BP-BP-an. Terus main Orang-orangan kalau gitu. BP-BP-an orang-orangan. Terus kayak main apa yang dulu yang bola bekel, terus main congklak kalau nggak salah itu ya, congklak gitu. Dan jadi kalau ada anak cowok nih pada main bola gitu ya, aku sempat mau ikut main bola, tapi sama nyokap nggak boleh, katanya kalau main sama laki itu keras gitu kan. Jadi akhirnya kalau aku lagi nyapu halaman nih, Neng nyapu nih, iya bang, kenapa yang mau ikutan nih? Jadi dari situ jiwa-jiwa wanitanya aku tuh keluar. Jadi kayak kan waktu dulu ya zamannya kalau di kampung-kampung tuh ada namanya dangdut gitu kan, kayak dangdut gitu. Nah aku tuh kayak halusinasi gitu. Jadi biduan enak ya dipanggil pakai heels tinggi terus nyanyi joget-joget gitu. Dan aku ngikutin gitu. Jadi kalau di kamar itu aku tutup ya kan. Kalau udah siang tidur siang, tapi aku enggak. Jadi kasur di atas kan bokap bikin kursi-kursian gitu ya, duduk. Aku taruh di atas, jebret, aku pakai anduk gitu-gitu. Inilah dia Siska. Jadi aku ala-ala sendiri di kamar. Kayak orang gila. Jadi dari kecil emang terobsesi jadi Beto the Chong ya. Halu ya. Jadi aku pengen halu sih. Jadi dari kecil sebenarnya. Tapi kamu sadar itu salah? Nggak, dulu sih nggak akan pernah menyadari hal itu salah. Aja. Intinya tujuan aku pengen banget kayak gini nih gitu, gedenya gitu. Dan tapi setelah udah besar kan udah mengalami pengalaman yang banyak, jadi emang itu nggak boleh banget, dosa banget gitu. Berarti di sini ada andil pola didik juga keluarga, ya, pola kebiasaan juga gitu. Nah, jadi kalau misalnya sekarang kan ini udah lumayan ya, udah lumayan banyak yang tahu gitu seorang Ricky itu adalah drag queen. Nah, jadi otomatis sedikit banyaknya yang terkenal itu adalah sisi drag queen-nya dibandingkan sisi Ricky-nya sendiri. Nah, itu menurut Ricky itu seperti apa? Maksudnya apakah itu menjadi sebuah kerugian tersendiri untuk seorang Ricky atau seperti apa? Mungkin inilah yang disebut kehidupan kali ya. Jadi hal yang kita nggak pernah bukan nggak pernah tahu. Jadi kan kalau buat aku sendiri sih ya don't judge me before you know me gitu loh. Jangan lo ngejudge gue sebelum lo tahu gue gitu. Jadi setelah aku pelajari memang kan cowok brand dan wanita itu emang nggak boleh dong Kak. Tapi apa yang aku punya saat ini adalah kecantikan yang aku punya gitu loh. Dan itu sih hal-hal yang nggak pernah kepikiran ya. Maksudnya kalau aku nampilin jadi cowok, ya apa yang mau ditampilin gitu. Aku juga bibir jajar genjang, body ngetril gitu kan kita. Jadi nggak pede gitu. Itu juga berpengaruh sih sebenarnya sama pasangan gitu. Jadi cuman yang aku pikirin saat ini ya aku berharap mudah-mudahan dengan seperti ini aku cuman zonanya saat ini hanya untuk konten gitu loh. Orang ternyata tertarik gitu loh dengan konten aku, ya aku mudah-mudahan mereka menyukai dengan konten. Tapi di luar dari konten aku tetap menjadi Ricky sesungguhnya, Ricky dengan ibaratnya orang tua mendidik aku kembalilah ke jalan lunak gitu. Kayak gitu sih Kak. Orang tua juga sempat notice. Nah, itu tanggapan dari keluarganya nih pada saat pertama kali seorang Ricky itu come out ya, istilahnya come out itu dengan konsepnya sebagai drag queen itu tuh pasti kan ada pro dan kontra ya dari keluarga itu. Kayak gimana? Boleh aku cerita dong ya? Boleh. Ya jadi mudah-mudahan sih terinspirasi buat teman-teman yang lain. Jadi bagus sekali ceritanya, luar biasa. Belum cerita. Jadi gini, aku tuh waktu kecil karena memang aku sering main sama anak cewek, jadi aku dikatain Kiben kan aku nggak terima dong. Ih, udah tau gue laki nggak tunggu padahal emang nggak terima kan. Tapi akhirnya aku tuh jadi gigit tangan anak-anak itu. Jadi kita ngatain Kiki langsung tarik bok, mau laki mau cewek, jadi aku tetap jiwa laki keluar dong, gigit tangannya dia sampai akhirnya orang tua datang ke rumah, Bu anak saya digigit tuh sama Kiki gini. Itu sih, jadi aku nggak terima kalau dikatain dulu Kiki padahal memang tapi namanya kecil kan udah emosi kan, marah. Jadi aku tuh sempat namanya bullying ya. Ya aku tuh anak mantan bullying. Jadi dari korban bullying dari SD aku tuh selalu dibullying terus. Jadi mereka pada punya geng, pasti aku sedihnya nih ya. Kalau sekolah SD tuh dibeliin tas baru sama nyokap pasti dijailin sama orang.
dijalin sama temen, entar dicoret-coret sama tipek, entar dicoret-coret tasnya gitu. Itu kerasa banget gitu. Terus kalau aku lagi jalan, ya karena mungkin aku culun kali ya dulu, culun, cupu, dan ya terlihat kayak gampang dijailin. Jadi aku sempet dijailin, sempet. Victim ya? Iya, jadi Targetnya mudah loh. iya, betul. Wah, Dibully. target banget. Jadi aku sempat kayak sedih yang ya Allah kok hidup gue gini banget gitu. Selalu jadi korban, ibaratnya selalu dibully, selalu dijahatin sama orang gitu. Jadi aku tuh selalu dibully, pokoknya selalu dibully sampai akhirnya sedih gitu kan, nangis. Dan makanya aku sedih banget ya gitu. Pada akhirnya aku ngerasa gue tuh kayak otak mikir sendiri gitu, wah gue gede harus sukses nih gitu, gede harus sukses. Dan pada akhirnya ini pengalaman kali ya, pengalaman hidup. Jadinya setelah aku tahu, yang aku bikin malu sebenarnya adalah ketika memang yang keluarga saat ini yang mendidik aku adalah bukan orang tua kandung gitu. Jadi kan kita anak kecil kan sensitif kan, sensitifnya gini, ibaratnya aku sama Bais nih saudara gitu, dan ada aku gitu, ternyata dia menceritakan tentang aku gitu. Iya si Kiki tuh gimana jadinya, mau kamu apa aku yang ngambil. Aku kan kaget dong, loh maksudnya gimana sih, emang gue anak siapa gitu. Jadi aku sempat nyeletuk, sebenarnya ini aku anak siapa. Jadi mungkin karena orang tua nggak berpikir anak ini belum pintar, jadi dia ngomong aja, tapi aku udah bisa mentelaah gitu. Dan ternyata aku itu bukan anak kandung dari orang tua yang sekarang yang mendidik aku gitu. Dan aku baru taunya itu setelah SMP ya. Setelah SMP, Kau tanya ke saya nggak tahu. oh iya, Jangan aku tanya. taunya, maksudnya gini, tahu dari SMP tuh, jadi lagi ngebersihin buku-buku rak gitu, dan itu surat bukan Akta. hak 1, hak 2 kayak gitu sih. Perjanjian. Ya, perjanjian 1 ke 2 Iya, gitu, iya. dan itu tuh jatuh. Itu pas Sinetron jatuh. gitu ya? Beneran serius. Itu jatuh dan itu kebaca nama aku tuh kalau nggak salah Muhammad Januar kalau nggak salah dulu ya, Muhammad Januar, dan baru 14 hari dilahirin, dan diambillah di sini gitu loh. Dan akhirnya diadopsi oleh keluarga ini gitu. Dan ternyata kan setelah udah panjang sebenarnya kan cerita itu, akhirnya ketemu sama tapi bapak ibu nih nggak ngasih tahu ke aku kan gitu, nggak pernah ngasih tahu aku, nggak pernah ngasih tahu kalau aku bukan anak kandungnya gitu. Dia nggak pernah ngasih tahu kalau aku anak angkatnya gitu kan. Jadi aku mencari sendiri. Nah kebetulan banget ibu aku kemarin meninggal. Jadi udah Ibu yang kandung? Ibu yang angkat ini. Oh, yang angkat. 3 tahun 4 tahun ini meninggal. Dan pas meninggal itu pas meninggal dikasih tahu sama saudara gitu, sama Bais, kamu harus pulang ke rumah orang tua kamu. Hah? Maksudnya? Iya, kamu kan udah tahu kan. Jadi yuk aku yang kasih jalan gitu. Dicarilah, itu juga sama kayak sinetron juga. Jadi mau nemuin orang tua tuh susah. Orang tua kandung ya, biologis jadi ya. ke kebun pedas dulu, nyari lurahnya dulu, nyari story-storynya, ternyata udah keluarga. meninggal. Nah, ketemunya juga sama, tanpa disengaja gitu loh. Lagi hujan gede, deras, kita neduh. Ternyata yang kita teduhin itu adalah saudara aku, mamang aku, dan om aku yang nganterin aku, dia ngeh sendiri. Loh, kan kamu yang dulu ini kan, yang ini. Oh iya betul, ini anaknya udah gede gitu. Akhirnya dikasihlah tempat namanya di Jonggol. Pas di Jonggol baru ketemu di Kampung Galang. Nah, lebih malunya lagi. Itu usia kamu berapa pada saat itu? Pas ketahuan. Udah Pas kamu ketemu paman kamu itu? 3 tahun yang lalu. Oh, baru-baru ini. Baru-baru ini. Aku kan udah 28 tahun lah aku nggak ketemu sama orang tua, dan orang tua kandung angkat aku juga nggak menceritakan. Nah pas aku udah tahu, pas lagi ke Jonggol sana, dikasih tahu orang tua, dan ternyata aku tuh kembar. Wow. Kembar. Dan Serius? Iya, Ini kembar. Cewek cowok? Bukan. Perempuan. Oh, perempuan. Jadi kita dilahirin bareng. Jadi pas dilahirin bareng, satu cewek satu cowok. Mukanya mirip? Gitu. Mirip sama yang aku. cewek gimana? Yang cewek di Jonggol, tapi dia udah nikah. Kembar Oke. identik? Kembar identik gitu. Dan cuma mungkin beda asuh aja kali ya. Jadi kan kalau aku maksudnya udah masuk kota, dia masih perdesaan, jadi kemiripan kita ada, cuma kita bentuk fisik aja sih ada beberapa yang ya sama tapi terserupa lah gitu. Kayaknya sinetron-sinetron Ini yang nyontek dia ya. Ini bagus nih diangkat nih. Iya, cuman pas ketemu nih, jadi aku juga kaget kan, namanya orang-orang kampung itu kan
saudaranya itu kan satu RT saudara semua, mamang, teteh gitu-gitulah ya gitu. Uwa gitu-gitu. Dan ternyata gitu keluarga aku tuh satu kampung itu saudaraan semua. Nah, jadi si kembaran aku cerita gitu kan. Jadi bapak tuh udah tahu bakalan kamu tuh pulang gitu. Jadi ketika sebelum kamu nanti pulang, dia udah nyiapin tanah gitu buat kamu gitu kan ceritanya tuh. Cuman aku berpikirnya kan nggak gitu ya. Aku cuma berpikirnya kayak masih kaget gitu loh. Masih kayak, hah, gue ternyata punya orang tua gitu. Dan aku kaget banget kan pas akhirnya aku punya orang tua. Dan disitulah akhirnya dia ngasih tahu bapak aku tuh meninggal pas lagi sholat duha. Dan aku tuh malu dong. Maksudnya ya Allah, bapak aku tuh alim, ternyata dia guru ngaji, punya panti asuhan juga, anak yatim piatu. Tapi ternyata kalau kayak gitu kenapa anaknya dilepas? Karena faktor ekonomi dulu. Oh, dulu faktor ekonomi. Jadi dulu tuh ada zaman dulu belum boleh namanya cewek dan kembar gitu katanya di barengan. Harus dipisah ya. Harus dipisah. Jadi memang masih kepercayaan orang dulu kali kayak gitu ya berarti ya. Iya, katanya segitu. Dan aku tuh kaget banget nih ceritanya pas dateng. Aduh, gimana dong gitu kan. Apalagi aku di Instagram lagi rame banget dulu kan ikut sama tim Golden Boys kan, sama Kak Bobby Tinca gitu. Jadi kayak keluar kota kan setiap kalau udah berber tuh September, Oktober, November tuh lagi rame-ramenya tuh show gitu. Biasanya kalau wedding Chinese itu kan dia butuh acara. Nah, itu biasanya ngundang drag queen show karena lebih lucu gitu. Nah, yang aku maluin tuh pas pulang. Jadi memang aku mikirin ini cerita ini sekaligus sama aku hijrah ya gitu. Kenapa aku bisa hijrah? Karena ya dari cerita ini.